Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Sugiri di Taman Edukasi Anggur Bogor, Sawarga Grep. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Kang Saiful, yang akan banyak membahas mengenai dongkelan tanaman anggur. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang. Alhamdulillah. Kang Saiful bisa jelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan dongkelan itu? Dongkelan itu pohon yang sedang tumbuh, terutama pohon yang sedang bagus-bagusnya kita dongkel dan dengan akar-akarnya. Maksudnya itu di dongkel itu untuk dijadikan sebagai batang bawah. Dia menjadi sumber nutrisi untuk nanti sambungan yang akan kita inginkan. Jadi sebenarnya dongkelan itu kan pohon, ya tanaman gitu ya, tanaman yang masih hidup, kemudian kita dongkel beserta akar-akarnya gitu ya. Oke. Kang Saiful, bisa dijelaskan nggak keunggulan-keunggulan dari dongkelan anggur ini? Kenapa kita pakai dongkelan? Karena di dongkelan ini ada beberapa keunggulan, salah satunya dia lebih ke estetika. Dari bentuk batang tua ini dia artistik, lebih artistik. Ya. Satu itu lebih estetika ke itu estetika. Bisa juga mungkin bisa jadi aksen dekorasi ya. Ya, aksen dekorasi taman gitu ya. Indoor atau untuk outdoor, kafe, resto. Banyak pesanan ke saya tuh untuk seperti itu. Ya, bukan untuk berkebunan ya. Ya. Tapi untuk lebih ke display aja. Untuk display. Eksterior. Jadi kelihatan lebih bagus gitu lebih ya. Bagus. Lebih indah gitu ya. Satu estetika, dan keduanya ini bisa untuk validasi buah. Oh, ya untuk validasi buah ya, supaya cepat berbuah gitu. Betul. Ya, supaya kelihatan cepat berbuah. Karena apa? Di dongkelan besar dan tua ini dia akan menyimpan kandungan nutrisi yang banyak di batang yang besar. Iya. Memang akar ini dia belum aktif, tapi di batang ini udah tersedia amunisi. Cukuplah untuk mengisi ketika kita sambung dengan entres yang generatif itu, dia akan keluar buah. Ini masih sanggup. Iya, dan batang ini pun ya, tanaman ini pun juga sudah tua kan, sudah masuk fase generatif. Jadi, ya. Dia menyimpan nutrisi yang banyak. Jadi untuk validasi terutama untuk yang anggur impor ya, yang baru ya. Jadi bisa lebih cepat kita tahu ininya ya, bentuk buahnya seperti apa. Ya, mungkin itu salah satu beberapa keunggulannya ya. Terus Kang, ciri-ciri dongkelan yang bagus itu seperti apa? Oke, untuk dongkelan itu ini saya kebetulan bawa nih, ini dongkelan ini kurang bagus. Oh, kurang bagus ya itu ya. Karena ciri-ciri dongkelan bagus itu satu, dari batang tubuh yang mulus harusnya dia. Tidak ada ini seperti ini nih, lubang kecil ya. Itu apa itu, kena hama di dalamnya ya? Ini hama, ini hama seksrek. Dan ini borok-borok ini ya. Nah, ini retakan-retakan ini yang rentan diisi oleh hama-hama. Ini sangat kering ya. Dan di samping itu dia akarnya pun tidak ada gitu. Setelah saya cari tadi, saya korek-korek, akar tersisa akar yang bagus ya. Yang bagus tuh cuma begini. Jadi benar-benar treatment yang luar biasa, ini jadi seperti bonggol gitu. Tapi kalau dongkel yang bagus itu dia akarnya itu kita potong tuh masih seger. Akarnya juga masih ada ya di sini. Masih ada. Akarnya, kemudian kalaupun dipotong itu kelihatan masih segar gitu ya. Kelihatan. Kemudian batangnya tadi mulus juga ya, harusnya mulus ya. Mulus. Ya. Dan ketika kita potong itu, kita gergaji, ini masih segar dia. Masih segar, iya. Ini kan banyaknya sudah mulai busuk ya. Mudah-mudahan nanti kita treatment, kita coba. Cuma ini masuknya udah bukan dongkelan lagi, Kang. Ya, udah masuk bonggol. Karena tidak ada lagi akar yang nongol. Kita akan memunculkan akar dari batang akhirnya. Mungkin itu ciri-cirinya bentuk dongkelan yang baik ya. Baik. Ya, oke. Kemudian kira-kira penanganannya seperti apa, Kang, untuk agar dongkelan itu bisa berjalan dengan mulus lah, berhasil baik? Tahap pertama itu treatment yang paling penting, Kang. Iya, gimana itu coba? Treatment itu kuncinya. Ya. Kunci keberhasilan itu di treatment. Oke. Inilah kita harus sabar. Iya. Ketika batang datang seperti ini kan batang mati suri nih ya. Iya. Ini belum aktif semuanya. Ya. Nah, kita cari dulu, ini pasti dia banyak bawa dari sananya itu kutu-kutu atau hama-hama atau yang busuk-busuk gitu ya. Dari mulai kulitnya sendiri, kita akan bersihkan dulu ini kulit-kulitnya nih, kulit-kulit kering ininya dengan belakang pisau dibersihkan.
Lalu yang busuk-busuknya itu kita buangin dulu. Kenapa harus dibuang tuh Kang? Yang busuknya itu? Apa nanti pengaruh ya ke keberhasilan ini ya? Iya, harus bersih. Harus bersih ya? Bersih. Semua dari kotoran yang dibawa dari sana gitu ya, dari indukan sana. Setelah ini bersih semua. Jadi tahap pertama adalah pembersihan. Ya? Pembersihan semua dari kotoran, kulit, dari kulit yang mati, akar yang busuk gitu ya. Lubang-lubang yang ada busuk-busuk ini harus bersih benar. Oke ya. Lalu kita akan gunting akarnya. Sebagaimana kita pruning daun gitu ya. Iya. Akar pun akan kita gunting, dia cari sampai yang ada bagus. Yang berwarna putih. Yang bagus tuh yang seperti apa? Tidak busuk. Yang tidak busuk ya. Yang tidak busuk. Nah, ini. Kita lukai. Akarnya kita buang. Harapan kita apa? Harapan kita nanti di akar ini akan tumbuh akar-akar halus, disemai kembali gitu. Tahapan kedua adalah membersihkan tadi kulit-kulit kering yang mati ini, karena dikhawatirkan di dalam kulit-kulit kering ini dia terdapat kutu-kutu. Ada kutu-kutunya yang bersembunyi di situ ya? Betul, kutu perisai atau kutu-kutu lain yang namanya kalau di Sunda tuh namanya seksrek, Kang. Seksrek, ya. Dia suka ngebor, masuk nanti keluar serbuk kayunya, itu yang bahaya. Nanti dia akan bolong dan akan mati sebelah. Oke, jadi dengan cara pembersihan ini itu akan terlihat bersih atau tidaknya? Akan kelihatan. Nanti di sini ada lubang-lubang, ada apa? Nah, itu yang akan kita bersihkan nanti dengan insektisida atau fungisida. Oke. Selanjutnya gimana, Kang? Selanjutnya ini udah siap dimasukkan ke insektisida dan fungisida. Oh, direndam ya? Direndam atau di mana? Gimana? Direndam. Direndam ya? Direndam dan dikuas-kuas. Kalau ada sikat gigi disikat selak-selaknya. Oh, di sela-selanya disikat. Sampai dia masuk semua gitu ya. Direndam. Jadi tujuannya apa tadi Kang direndam dengan fungisida insektisida supaya apa? Untuk mematikan atau melemahkan kutu-kutu atau hama-hama dan jamur yang masih menempel di sini. Jadi masih ada kemungkinan masih ada penyakit atau hama yang masih tersembunyi di situ ya Kang? Ya. Sehingga masih perlu untuk direndam. Betul, gitu ya? harus benar-benar clear. Karena ini kondisi lagi sakit lah, gampang terserang penyakit. Stres gitu ya? Ya, benar-benar harus bersih. Dari sininya dulu, harus benar-benar bersih. Terus tadi perendamannya berapa lama dengan insektisida dan fungisida itu? Minimal itu 2 jam. 2 jam. Karena ini batang tua. Oke, ya. Harus benar-benar nyerap dia. Minimal 2 jam. Minimal ya. Jadi kalau lebih nggak ada masalah. Nggak masalah. Ini batang keras. Iya. Ya, selanjutnya gimana tadi setelah misalnya udah direndam, kemudian apa lagi? Kita angkat lalu kita angin-angin. Ditiriskan ya? Ditiriskan. Di angin-angin posisi dia nggak kena sinar matahari di tempat teduh. Jadi dia kering sendiri. Kering sendiri, oke. Bukan karena panas. Iya. Luarnya kering tapi dalam dia basah. Iya. Kalau kita gunting di dalamnya itu basah. Nah, kenapa harus ditiriskan dulu, dikeringkan dulu? Kalau langsung gitu gimana? Langsung? Kalau dikeringkan dulu maksudnya ini supaya dia menyerap. Kalau ini masih basah, ini berarti dia masih di luar dan nanti kalau kita masukkan ke tahap berikutnya nanti, dia akan bercampur. Gitu. Fungisida dan insek tadi bercampur dengan zat kimia nanti. Gitu. Jadi benar-benar kering dulu dia masuk, menyerap. Jadi tujuannya supaya si fungisida dan insektisidanya itu bisa masuk terserap dalam tanaman itu ya. Betul. Selanjutnya gimana Kang? Setelah tadi udah ditiriskan ya? Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu perendaman di perangsang akar. Dengan menggunakan perangsang akar ya? Berapa lama Kang direndamnya? Nah, untuk dongkelan ini apalagi yang udah tua, yang benar-benar dia kayaknya kayak mati suri gitu ya. Itu untuk membuka si pori-porinya ini butuh waktu, kalau saya itu semalaman Kang. Semalaman ya? Semalaman. Dia lebih lama, lebih bagus. Nanti dia akan, pori-porinya akan terbuka untuk memudahkan munculnya kalus untuk pembentukan akar. Gitu. Jadi makin lama nggak ada masalah ya? Tapi nggak ada masalah. Ada batas maksimumnya nggak, misalnya sampai berapa hari kira-kira? Semalam. Semalam ya, maksimum. Nanti takutnya ya? khawatir nanti keracunan dia, keracunan zat kimia. Kalau semalam itu fungsinya untuk membuka pori-pori aja. Oke. Ya. Nah, itu jenis perangsang akarnya dari apa? Bisa disebutkan nggak? Atau apa ya? Misalnya kalau nggak menyebut merek ya nggak apa-apa. Misalnya. Intinya perangsang akar itu kalau yang lebih bagus itu yang dia sekaligus mengandung sitokinin juga supaya dia bisa merangsang pertumbuhan tunas juga. Gitu. Nanti bisa dicari ya di toko-toko
Ada yang hanya memang perangsang akar, Iya, iya. ada yang perangsang akar ini berikut dia menumbuhkan pertumbuhan juga. Iya. Nggak cuma auksin, tapi ada sitokininnya. Iya. Pakai bawang merah gimana? Boleh, tapi kelemahannya itu kalau menurut saya bawang merah itu kalau untuk tahap lama itu dia akan endapannya itu jadi berlendir dia, Oh, berjamur gitu. berjamur. Kalau yang dari kimia itu kan dia sekaligus membersihkan juga. Iya, Gitu. iya. Jadi tadi direndam dengan perangsang akar ya, kalau Ya. zat pengatur tubuh zat PT. Atau bisa B1 Kang. Pakai B1 bisa ya. Bisa. Jadi selain tadi zat PT, zat pengatur tubuh, perangsang akar ya, pakai B1 juga ya. Bisa. Vitamin B1. Selanjutnya gimana Kang? Nah selanjutnya diangkat lagi, Ditiriskan diangin-angin lagi. dianginkan lagi. Ya. Tujuannya tadi supaya Ya. supaya menyerap lagi ya. Betul. Iya, iya. Karena ini kita mau menyemai bukan mau menanam nih. Iya, Beda ya. iya. Belum ditanam nih, Belum baru mau ditanam. semai. Iya, iya. Nanti setelah ini dikeringkan lagi, ditiriskan di tempat yang teduh, diangin-angin sampai dia menyerap lagi. Iya. Sampai dia menyerap. Jangan dulu ditanam Jangan kalau dulu ini masih ditanam. basah, Apa penyebab akibatnya kalau misalnya kita tanam masih basah, berjamur, berjamur, akan tumbuh jamur. lembab ya? Nanti dari Iya. kelembaban itu, dia harus kering. Harus kering. Oke. Cuma media yang boleh lembab, ini kering. Harus kering. Ya. Ya. Jadi kalau di ini ada resapan yang namanya osmosis mungkin ya. Mhm. Kalau di sekolahan gitu, Iya, iya. dari basah ke kering dia masuk gitu. Masuk. Iya, iya. Jadi, oke. Nah, kemudian ditanam dengan menggunakan media ya. Medianya media apa nih yang digunakan? Nah ini tidak kalah penting setelah ini tadi tahap awal itu adalah treatment di dongkelannya sendiri. ya. Ini media ini sangat penting sekali ini. Oke, di Karena medianya ini ya. sangat menentukan juga. Iya, iya. Kondisi sekarang ini dia belum butuh apa-apa nih. Cuma butuh lembab aja. Dan dia rentan akan kena penyakit karena dia masih mati suri. Jadi kita butuh media yang bersih, Iya, netral. netral ya. Jangan ada bahan-bahan lain, apalagi kimia. Iya, iya. Gitu ya. Netral Apalagi itu maksudnya kohe. apa? Oh, jadi tidak ada Tidak ada. kohe ya. Kotoran hewan belum ada. Kalau saya pribadi menggunakan media itu yang netralnya itu dari sekam bakar dan kokopit Oh ya, jadi sekam bakar plus kokopit ya. Betul. Perbandingannya berapa kan? 1:1. 1:1. Ini media tanam yang baik untuk semai. Iya, Ya. iya, iya. Oke, selanjutnya di media ini bisa kita langsung tanam. Iya. Lalu Mhm. kita siram dengan larutan B1 Ya. jenuh Oh, sampai jenuh ya? sampai jenuh. Sampai jenuh. Ini cukup sekali, Kang. Cukup sekali. Nah. Hanya sekarang dan nanti kita tidak siram-siram lagi. Oh, jadi sampai berapa hari itu kira-kira tuh? Karena di sini ada kokopit. Ya. Kokopit itu bisa 3 sampai 5 hari bahkan seminggu bisa nyimpen. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi sampai penyimpanan sampai dengan 5 sampai 7 harian ya, 7 hari. sekitar ituan ya. Tuh. Setelah misalnya setelah 7 hari itu bagaimana, Kang? Diapakan lagi? Kita akan lihat nanti setelah 7 hari ini akan ada perkembangan atau pertumbuhan dari mulai keluarnya tunas atau keluarnya kalus. Oh, halus ya. Itu akan terlihat. Iya, 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 iya. Sampai ada tumbuh tunas baru ya di sini ya. Tunas Betul. baru, kemudian di sini ada kalus ya. Betul. Iya, iya, iya. Itu artinya si tanaman sudah mulai aktif ya, sudah mulai hidup. Sudah hidup. Sudah hidup ya. Dan kalau memang ini medianya ini banyak, Iya. ini bisa kita biarkan sebulan atau 2 bulan. Iya. Tapi kalau medianya sedikit, ini udah bisa pindah Oh, udah bisa pindah tanam. ke media tanam. Iya. Karena dia udah aktif. Nah, selanjutnya kalau mau ditanam di grounding gitu. Kalau untuk di grounding itu saran saya dia udah bener-bener kuat. Sudah mulai Satu keluar. akarnya itu udah coklat. Ya. Nanti akan terlihat dengan keluarnya ada beberapa akar embus gitu. ya, Ketika kita korek-korek gini banyak akarnya Ya. dan kita lobangin di sini akan terlihat banyak akar. Banyak akar Itu yang siap keluar ya. Sudah siap grounding. di grounding. Oke. Baik Kang Ipul, terima kasih banyak ya atas tadi penjelasannya nih, sangat bermanfaat buat kami semua. Dari tadi kan sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat rekan-rekan yang lain. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.